Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau saya melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah Sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut, seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering, dan juga seperti batu karang yang kuat, perlindungan daripada gempa bumi, perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan, seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada Sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday, yaitu malam Natal. Dari orang biasa, ya, yang selalu dihantam angin ribut, yang selalu dalam keadaan yang susah, Tuhan robah saya untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu, dia tidak datang beragama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the Sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi Sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus' name, amin. Kemuliaan
Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu sangat ajaib. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik, ini kedua kalinya saya ada bersama dengan saudara. Ini luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ben, semuanya, Pak Gembala, dan juga para aktivis, para pengurus yang luar biasa. Anak saya ikut setiap minggu, begitu ya. Ya, tapi puji Tuhan, saya menikmati sekali, dan salam dari Surabaya, saudara. Salam dari Surabaya, dan luar biasa. Ini semangat-semangat yang dari Makassar bisa dirasakan sampai ke Surabaya. Baik, saudara. Pada pagi hari ini saya tidak akan panjang lebar, ya. Saya akan, ya, kita masuk masa pranatal, ya. Pranatal, minggu-minggu menjelang Natal. Saya ingin kita membahas satu perikop yang berhubungan dengan Natal, ya. Jadi mungkin ini agak sedikit berbicara tentang pengajaran, tapi biarlah kita bisa menikmati pada pagi hari ini, saudara. Baik, mohon ditayangkan slide-nya. Oke, terima kasih. Baik, kita dengan tema, ya ini saudara, Natal adalah proyeksi dari salib. Saudaraku yang kekasih, sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi siang hari ini kembali kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahami. Kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan, firman-Mu adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa berbicara secara pribadi lepas pribadi kepada kami supaya kami mengerti dan kami bisa menikmati firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, bahkan menjadi satu pedoman dalam hidup kami. Terima kasih, berkati alat yang sudah kami gunakan saat ini, device yang kami pakai, berkati Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati para panitia, seluruh yang bekerja keras, Tuhan yang memberkati, biarlah semuanya dapat kami nikmati dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap sama-sama katakan. Amin. Baik, ya. Natal adalah proyeksi salib, saudara. Saudaraku yang kekasih, kita tahu Natal ini bukan cuma milik orang percaya ya. Natal ini milik semua orang, milik dunia. Semua tempat merayakan Natal. Dari tempat yang baik sampai tempat yang tidak baik, itu juga merayakan Natal, saudara. Saya melihat Natal ini sudah menjadi komoditas internasional. Dan saya melihat bahwa sebenarnya Natal ini orang sudah tahu. Tapi kalau kita bicara mengenai satu hal, yaitu makna Natal, nah ini yang pertanyaan besar, saudara. Kita bisa saja bisa merayakan Natal. Tapi hanya sedikit orang yang bisa memaknai Natal. Next, coba. Next slide. Saudaraku yang kekasih, ya, banyak orang bisa memaknai Natal. Mereka tahu Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Ini kabar sukacita, kabar baik, kabar yang luar biasa. Tapi pernah enggak mereka berpikir, sebenarnya ada hal yang lebih luar biasa. Ada kaitannya, yaitu tentang salib, saudara. Hanya sedikit orang yang bisa memaknai salib. Dan saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus bisa memaknai keduanya. Kita harus bisa memaknai Natal dan konteksnya dengan salib. Sebab Natal hanya sekedar perayaan. Natal hanya sekedar euforia. Jika tidak dikaitkan dengan salib. Kita bisa merayakan Natal dengan luar biasa. Tapi kita tidak pernah terima apa yang disebut dengan berkat Natal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih,
Next slide. Ya, mari kita lihat satu pesan Natal ya dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14, yaitu tentang peristiwa malaikat yang datang kepada gembala-gembala ya di padang. Saya akan bacakan untuk saudara. Mari kita baca sama-sama lah ya. Mari kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, ini yang sering kali jadi tema kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulangi lagi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama mereka dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan saudara, ayat ini. Malaikat Gabriel, dia memberitakan satu pesan. Pesan yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat. Perhatikan, kata yang dikatakan, yang dipakai di sini saudara, bukan cuma kelahiran yang ditetapkan. Bukan cuma kelahiran yang disampaikan. Tapi ada satu kata yang luar biasa sebenarnya, yaitu Juru Selamat. Saya mau katakan oleh sebab itu, kenapa tema pada pagi hari ini, siang hari ini, bahwa Natal itu sebenarnya adalah proyeksi dari salib. Kenapa? Ada satu tujuan Natal ini, yaitu keselamatan. Ada satu tujuan Natal ini, yaitu Yesus yang begitu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa. Oleh sebab itu saya mau katakan berita Natal ini harus bisa disampaikan secara dua versi, saudara. Harus bisa disampaikan secara dua hal. Yaitu yang pertama, Yesus Kristus datang, kabar sukacita. Tapi ada hal yang lebih sukacita lagi, yaitu Juru Selamat. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan orang-orang yang masih berdosa, yang kayak kita. Ini, saudara. Next slide. Ya. Ya. Saudara, pesan, dua pesan ya, saya jelaskan tadi. Ada yang pertama, Yesus Kristus telah lahir. Dan yang kedua, Juru Selamat. Ini pesan yang disampaikan yang tidak bisa ya dilepas, saudara. Tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Karena ini adalah satu kesatuan pesan yang sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel. Artinya apa? Bahwa Natal artinya bukan cuma sekedar euforia, bukan cuma sekedar sukacita sesaat, bukan cuma sukacita yang, ya kalau kita lihat sekarang saudara, habis Natal yang tinggal cuma capek begitu ya. Kalau itu dunia begitu ya. Setelah mereka Natal, mereka liburan. Ada yang liburan Natal kah sekarang? Ya, ini banyak yang liburan ke Bali ya. Banyak liburan ke Bali. Nah, saya mau katakan kalau kita cuma berpikir bahwa Natal itu cuma sukacita, yang kita dapat cuma capek, saudara. Tapi kalau kita lihat, jika Natal, kita bisa menikmati Natal itu dalam hal yang kedua, yaitu Juru Selamat. Nah, itu yang terpenting, saudara. Bahwa kita diselamatkan.
Kita adalah manusia yang berdosa. Tapi kita diselamatkan. Karena Yesus Kristus mengasihi kita. Ya, next. Next slide. Ada 3 prinsip yang saya kupas ya. 3 prinsip ini akan saya kupas pada pagi siang hari ini. Hal yang pertama, saudara. Next slide. Ya, ayat yang ke-14 yang kita baca. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hal pertama, saudara, yang Tuhan mau sampaikan pada pagi siang hari ini. Bahwa Natal itu adalah bukti perkenanan Allah. Natal adalah bukti bahwa Allah berkenan kepada kita manusia. Bukan karena kita hebat, saudara. Bukan karena kita luar biasa. Ingat, Tuhan berkenan kepada kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa. Kita harus satu hal yang harus kita pahami pada pagi siang hari ini. Bahwa Allah memang membenci dosa. Betul. Tapi Allah tidak pernah membenci manusia yang berdosa. Ini harus kita pegang, saudara. Allah tidak pernah membenci manusia yang berdosa. Pribadi manusianya Tuhan tidak pernah benci. Tuhan mengasihi kita. Kenapa Yesus Kristus diutus? Firman Allah itu diutus ke dalam dunia melalui Natal. Supaya apa? Kita diselamatkan. Saudara bisa bayangkan enggak ya? Kalau Yesus Kristus yang tidak datang, saudara. Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib. Sia-sia kita. Tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Perbuatan baik kita. Nanti kita bahas juga. Perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga, saudara. Kita lahir dalam kondisi yang berdosa. Saudara pernah bayangkan enggak ya? Manusia ini naturnya natur dosa. Ya. Kalau kita punya anak kecil begitu ya, kita sayang, kita punya anak bayi begitu. Kita tidak pernah ajar dia berbohong, betul? Kita ajar dia dengan segala sesuatu yang baik, orang tuanya baik, semuanya baik. Tapi umur 2 tahun, kenapa nggak bisa bohong? Padahal nggak diserahkan ke babysitter, nggak ada orang di sekitarnya yang berbohong. Karena apa? Memang ada natur dosa di dalamnya. Mungkin ada potensi manusia untuk berdosa. Itu tinggi, saudara. Kenapa? Naturnya natur dosa. Oleh sebab itu, kita butuh Yesus. Saya mau katakan pada kesempatan ini agak berbeda ya. Natal lebih banyak untuk bicara mengenai sukacita. Tapi saya mau berbicara pada pagi siang hari ini bahwa sebenarnya kita butuh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Sebab tanpa Yesus sia-sia. Sekali lagi saya mau katakan, saya mau tancapkan. Siapapun engkau, sehebat apapun juga, jika engkau tanpa Kristus, sia-sia, saudara. Hidupmu, perbuatan baikmu, itu ibarat sampah di depan Tuhan. Enggak ada, karena natur itu adalah natur dosa. Tapi saya mau katakan, Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu saya mau tekankan yang luar biasa pada poin pertama ini. Kita gereja Tuhan. Ya, gereja itu bukan gedungnya, saudara. Gereja itu bukan gedung yang megah, itu bukan. Gereja adalah, kalau kita definisikan gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Kita ini adalah gereja, saudara. Kita ini gereja. Jadi saya mau katakan ada satu tugas gereja.
Jika Allah mengasihi orang-orang yang berdosa, demikian juga dengan gereja. Tugas kita, betul, kita harus menjangkau. Kita harus menjangkau orang-orang yang berdosa. Kita harus menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin keluargamu, mungkin orang-orang yang terdekat dengan engkau yang belum di dalam Kristus. Ingat, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Banyak orang baik, tapi orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, gereja pun juga sama. Gereja tidak boleh berkompromi dengan dosa, tapi tidak pernah menjauhi orang berdosa. Gereja tidak boleh menjauhi orang berdosa. Betul, kita harus tidak boleh hidup dalam dosa. Kita harus kudus. Supaya apa? Kita jadi teladan. Supaya kita bisa menciptakan kekudusan, seperti surat Kristus yang terbuka dalam, sehingga orang melihat kita tuh loh. Oh, ini loh Kristus. Oh, ini loh anak Tuhan. Di sini saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang sangat luar biasa. Ini ada Kristus. Jadi orang melihat kita tuh ngelihat wajah yang luar biasa begitu. Ngelihat Kristus di dalam kita. Amin ya. Ini mau Natal begini semuanya sukacita dengan luar biasa. Tapi saya mau katakan, ingat, gereja punya tugas, kita punya tugas. Jangkau jiwa. Kesempatan ini menurut saya waktu COVID ini, kesempatan bagi kita menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Banyak orang butuh, saudara. Butuh uluran kasih-Mu. Butuh jangkauan kasih-Mu. Betul, jangkauan kasih Kristus yang disampaikan melalui kita. Saudara, saya mau katakan itu makna Natal yang karena kita diperkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita punya tugas, yaitu untuk menjangkau jiwa. Hal yang kedua, ya boleh slide-nya disampaikan. Efesus 2 ayat 17 sampai 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, perhatikan, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, Kristus, kita kedua belah pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Hal yang kedua, Natal adalah bukti bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, saudara, saya mau katakan, Yesus Kristus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah mega proyek ilahi, saudara. Saudara pernah enggak bayangkan? Kenapa kok tahu-tahu pada saat Yesus lahir, waktu Natal, kok ada sensus penduduk? Kaisar Agustus umumkan sensus penduduk. Sebelumnya tidak pernah, saudara. Pernah enggak kita bayangkan? Kenapa tahu-tahu pada waktu pemerintahan Raja Herodes, anak bayi di bawah 2 tahun dibunuh? Ini peristiwa sejarah loh. Saudara, kita lihat. Ini satu tanda bahwa ini mega proyek ilahi dan ada satu pribadi yang tidak suka. Yaitu iblis. Ya, saya coba bayangkan, saya coba untuk berpikir, kenapa? Karena iblis tahu jika Yesus lahir dalam dunia ini, artinya ada satu jalan keselamatan yang sebelumnya tidak ada, saudara. Betul? Ingat, kita lihat dalam Kejadian 3:15. Oke, tapi kita ya tidak usah. Di situ ada perjanjian, proto-evangelium. Kejadian 3:15. Bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Tapi ular akan meremukkan tumitnya. Saudara, itu janji keselamatan.
Saya mau katakan janji keselamatan itu sudah dibuat ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Wih, ini luar biasa. Kalau saya lihat, wih, ini kalau bukan Tuhan yang begitu mengasihi kita, sejak kita masih jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ada dalam posisi berdosa, Tuhan sudah buat perjanjian. Nih, ada perjanjian, ada janji keselamatan. Jadi sebenarnya saya tidak setuju bahwa keselamatan misi itu hanya di PB, saudara. Iya, saya termasuk teolog yang mengatakan bahwa misi keselamatan itu sejak dari PL. Iya. Kapan adanya? Lihat, sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15. Ini sudah ditetapkan. Saudara bayangkan loh. Ya, kalau saya jadi Tuhan ngelihat manusia jatuh dalam dosa, aduh begitu ya. Sudah di Taman Eden, sudah enak, seluruh boleh engkau makan, hanya satu pohon yang tidak boleh kamu makan, pengetahuan baik dan jahat. Banyak orang ini ngomong free will, kalau saya ngomong ini bukan, saudara. Ini bentuk ketaatan. 1 banding berapa? Kalau free will, pilihan bebas, itu 50-50 ya. 50% boleh kamu makan, 50% tidak boleh makan. Ini enggak loh. Yang tidak boleh makan cuma satu pohon yang di tengah. Semuanya boleh kamu makan. Saya pikir ini bukan bentuk pilihan, tapi ini bentuk ketaatan. Saudara, itu pun masih dilanggar oleh manusia. Aduh, saya ngelihat. Ya, manusia ini keterbatasannya luar biasa ya. Sangat terbatas. Tapi kita lihat karya Tuhan yang luar biasa. Justru ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan pertama? Buat perjanjian bahwa engkau akan ya diselamatkan. Makanya banyak yang tanya kepada saya, kalau misalnya orang-orang yang hidup sebelum salib, bagaimana ya? Ya, ini pertanyaan teologis begitu ya. Orang-orang yang hidup sebelum salib Kristus, ya kan? Kalau sudah salib, oke, kita percaya kepada salib, kita melihat, kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tapi bagaimana mereka yang hidup sebelum peristiwa salib? Saya katakan tetap sama. Karena apa? Sudah diberitakan di Kejadian 3:15 bahwa ada satu peristiwa nanti di mana keturunan manusia akan menghancurkan ular iblis. Dan ular akan menghancurkan tumitnya. Inilah tipologi Kristus. Jadi saya mau katakan ada satu jalan keselamatan pada pagi siang hari ini. Yaitu lewat Yesus. Tidak bisa lewat yang lain, saudara. Tidak bisa lewat yang lain. Jika ada saudaramu yang belum percaya Kristus pada kesempatan Natal ini, datang. Ini kan ada kesempatan ya. Kunjungi ya, walaupun tidak boleh pertemuan yang banyak, tapi pribadi begitu. Katakan Yesus. Sampaikan Kristus. Karena hanya ada satu jalan yang dimananya dia butuh sebenarnya. Tapi dia nggak sadar. Tapi saya mau katakan pada siang hari ini, sampaikan Injil. Berita baik itu. Keselamatan sudah kita punya tuh. Keselamatan sudah kita miliki. Tapi bagaimana dengan orang lain? Natal bukan kesempatan untuk euforia, saudara. Natal bukan cuma kesempatan yang bersorak-sorai, tidak. Tapi saya mau rubah pada Natal ini. Saya pun ngambil kesempatan untuk beritakan Injil. Proyeksi salib keselamatan yang harusnya disampaikan. Ya, yang terakhir, saudara. Yohanes 1:4 dan 5. Ya. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hal yang ketiga, Natal membuktikan gelap sudah dikalahkan. Terang itu sudah menang, saudara.
Nah, ini yang terpenting saya mau katakan. Gelap itu sudah dikalahkan. Terang sudah menang. Ya, ini banyak orang yang ngomong, wah, saya hidup antara gelap dan terang begitu ya. Saya pernah ketemu jemaat seperti begitu, saudara. Saya gembala. Jadi saya hidup di antara gelap dan terang, tapi masih banyak terangnya, Pak Gembala begitu ya. Saya lebih banyak terang, tapi ya masih ada sisi gelapnya. Kan banyak buku yang nulis ya The Dark Side of Leadership begitu ya. Saya ada sisi gelapnya juga, tapi nggak banyak, Pak Gembala. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, siang hari ini, coba pikirkan, saudara. Ya, gelap dan terang itu tidak mungkin bisa bersatu. Ya, gelap dan terang tidak mungkin bisa bersatu dan itu saling meniadakan, begitu, saudara. Ya, pernah enggak kita berpikir ketika kita izinkan, ya, kita sudah diselamatkan dalam Kristus ya. Kristus ada dalam hidup kita, amin ya. Tapi kalau kita izinkan segala sesuatu yang gelap terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi? Ada pertempuran kan? Antara gelap dan terang dalam hidup. Dan kita adalah medan pertempurannya, betul ya. Ini ilustrasi aja. Kalau kita ngelihat, ya ini saya tinggal di Surabaya, saudara. Kalau kita lihat ada peristiwa yang besar, pertempuran 10 November begitu ya. Itu di tengah kota Surabaya. Ya, bayangkan ya. Ada pertempuran seperti itu. Jadi ada sekutu yang akan menyerang begitu ya. Saat itu jadi sekutu dengan pasukan lengkap ingin menjajah kembali di Surabaya. Dan saya mau katakan yang paling hancur yang di mana? Yang saya mau katakan, yang paling hancur di tempat medan pertempurannya, betul ya? Bukan gelapnya, bukan terangnya, tapi yang hancur diri kita, saudara. Medan pertempurannya itu yang paling hancur, begitu. Saudara jangan izinkan, saudara, gelap dan terang ada dalam hidup saudara. Kita adalah anak-anak Kristus, kita adalah anak-anak terang, jelas di dalam perumpamaan penabur dikatakan kita ini anak-anak terang. Kita memiliki benih ilahi. Ya, saya mau katakan benih ilahi. Sejak kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya benih ilahi. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jika saudara masih izinkan hal-hal yang tidak benar dalam hidup saudara, mari pada kesempatan Natal ini, kita mau akhiri semuanya. Kita sebentar lagi mengakhiri tahun 2020 ya. Kita mau akhiri tahun yang ya bagi kita ini tahun-tahun yang berat. Tapi saya mau katakan bukan masalah berat atau tidak berat. Tapi kita mau lihat bahwa hidup kita sebenarnya juga sangat penting bagi Tuhan. Kita harus akhiri tahun ini bersama dengan dosa-dosa kita. Mari ambil keputusan pada saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Pada Natal ini, saya bukan untuk euforia lagi. Kita mau datang kepada Kristus. Kita mau siap untuk satu pekerjaan. Memberitakan Injil. Kita mau siap pada satu hal di mana kita mau tinggalkan dosa. Kita mau pada satu hal, kita mau hanya fokus sama Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah Natal. Itulah Natal sebenarnya. Gabriel, dia mau katakan Natal ini. Berita itu harus bisa disampaikan. Di mana bukan cuma kabar kelahiran, tapi kita juga mau sampaikan kabar keselamatan. Bukti bahwa kita diperkenan oleh Allah. Natal adalah bukti bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Dan Natal bukti bahwa terang itu sudah menang. Kita harus juga menang terhadap dosa-dosa kita. Hidup kudus, diperkenan Tuhan.
yang sangat luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan. Kiranya ini kami juga kebetulan bertemu dengan jemaat semua. Kami sampaikan selamat Natal untuk Bapak Ibu Gembala. Selamat Natal untuk semua jemaat. Selamat Natal untuk seluruh saya lihat guru-guru sekolah minggu ya. Saya menikmati melalui anak saya luar biasa. Walaupun anak saya kadang-kadang ini nggak fokus, tapi berusaha untuk dibuat fokus. Saya pikir luar biasa. Terima kasih guru-guru sekolah minggu, luar biasa. Puji Tuhan, demikian firman. Saya kembalikan untuk waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Ya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dia berkata, inilah tubuhku, pecahkan hati kamu. Makanlah, dan setiap kali kau memakannya, kau mengingat akan segala pengorbananku di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Saya katakan amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan. Sudah ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya. Minumlah. Setiap kali kau meminumnya, kau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih buat perlindungan-Mu, anugerah-Mu. Rasakan tubuh-Mu menjadi tubuh Kristus.
Darah-Mu mengalir oleh darah Kristus, menjadi darah Kristus. Tubuh Kristus yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tubuh Kristus yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Biarlah api kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah umat. Terus memperbaharui, terus membawa kami terus kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia diselamatkan, gereja-Mu dibangkitkan, orang-orang kudusnya penuh kuasa untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Terima kasih dalam nama Yesus. Yang percaya gereja adalah tubuh Kristus yang dipenuhi oleh Kristus, katakan amin, amin. Lihatlah seruan hati umat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan, lawanlah. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Kalau ada yang bimbang, kuatkan, teguhkan kembali. Kalau ada yang lemah, bangkitkan kembali, Tuhan. Tuhan, ulama syarus, mahorabau. Lihatlah, Tuhan, apa yang jadi permohonan mereka. Kabulkanlah, Tuhan. Kabulkanlah, dengarlah, nyatakanlah hidup-Mu. Lo hasana hosana lama husina. Kemurahan-Mu yang melebihi hidup terus bergerak di dalam kami. Terus bergerak lama si kepurubosina. Nyatakanlah hidup-Mu, kemuliaan-Mu dalam gereja-Mu ini. Kami bermohon, kami mengajukan petisi untuk bangsa kami. Kami mohon pengampunan dosa bangsa kami. Mereka menghina, mereka menolak. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemurahan-Mu selamatkanlah negeri ini. Kemurahan-Mu pulihkan bangsa kami. Oh, hosana, pulihkan ekonomi, pulihkan stabilitas politik di Indonesia. Biar Kristus tetap menjadi Raja. Biar Tuhan mengintervensi dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada bagian-bagian yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada bagian-bagian yang tidak diambil alih oleh Tuhan. Lama syukur syahabu. Kami percaya Tuhan. Terus bergeraklah dengan tangan kuasa kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sampai Indonesia diselamatkan. Engkau mengadakan pembalikan keadaan. Yang minoritas jadi mayoritas dalam nama Yesus. Karena kuasa setan, kuasa iblis kami usir dari Indonesia dalam nama Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih nama Syahara Wajana. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan,
Bukalah tanganmu, terimalah berkat sekali lagi. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Supaya mata hatimu menjadi terang. Supaya engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita semua. Diberkatilah usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, pelayananmu, supaya dimanapun kau berada, Kristus menyertai. Dan Kristus terus akan membimbingmu, Kristus akan terus membawa. Dia akan mengangkat engkau dari kemuliaan demi kemuliaan. Engkau akan tetap naik, engkau tidak akan turun. Sekalipun, walaupun lingkungannya tidak mendukungnya, tetapi Tuhan yang mendukung engkau. Tuhan terus mengangkat engkau. Tuhan terus membawa engkau kepada keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, amin, amin.